Dunia pikiran adalah dunia yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Namun, sejauh ini, pikiran manusia adalah tempat banyak misteri yang belum bisa terjawab hingga kini, terutama pikiran bawah sadar. Dari berbagai sumber, dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, sebagian besar manusia diperkirakan hanya mampu menggunakan 5% dari kemampuan pikirannya, terutama pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran sadar? Apa itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar atau yang sering disebut dengan alam bawah sadar adalah bagian pikiran manusia yang sering kali tidak diketahui keberadaannya atau sering tidak disadari keberadaannya. Jadi bukan berarti pikiran bawah sadar itu artinya pingsan atau tidak sadarkan diri. Jadi sekali lagi, pikiran bawah sadar adalah bagian pikiran yang sering tidak diketahui keberadaannya atau tidak disadari keberadaannya, sehingga disebut dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menyimpan hal-hal berikut: kebiasaan seperti kebiasaan merokok, kebiasaan makan berlebih, kebiasaan minum minuman keras. Menyimpan emosi, perasaan-perasaan tertentu, bisa suka, tidak suka, marah, benci, sedih, dan lain sebagainya. Menyimpan memori jangka panjang individu tertentu, menyimpan kepribadian atau karakteristik individu, intuisi atau mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, kreativitas, persepsi, belief system atau sistem kepercayaan kita, value atau nilai-nilai yang kita anggap penting. Sedangkan pikiran sadar umumnya hanya memuat atau menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan memori jangka pendek atau ingatan-ingatan yang sifatnya jangka pendek, membandingkan, menganalisis atau bersikap kritis, dan memutuskan. Sesungguhnya jika kita mengetahui dan paham mengenai fungsi dan manfaat pengetahuan yang berkaitan dengan pikiran, terutama pikiran bawah sadar, banyak hal yang kita bisa lakukan, banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari kemampuan pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar. Mungkin Anda pernah mendengar istilah hipnosis dan hipnoterapi. Hipnosis adalah kondisi pikiran manusia yang bisa memungkinkan kita untuk mengakses pikiran bawah sadar manusia. Kemudian hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis atau kondisi manusia sedang berada dalam kondisi pikiran bawah sadar. Jika kita melakukan hipnoterapi atau minta bantuan seorang hipnoterapis profesional untuk menyembuhkan masalah-masalah kita, misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi, pikiran, perasaan, kesadaran, maka hipnoterapis akan membimbing kita atau menginduksi kita untuk masuk dari kondisi kesadaran normal menuju ke kondisi kesadaran hipnosis atau kondisi kesadaran yang berkisar di pikiran bawah sadar. Kenapa kita mesti masuk atau hipnoterapis membawa kita masuk ke kondisi pikiran bawah sadar? Karena sebagian besar masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi, pikiran, perasaan, sumbernya itu berada di pikiran bawah sadar. Dengan bisa masuk ke kondisi pikiran bawah sadar, maka hipnoterapis bisa melakukan rekonstruksi di pikiran bawah sadar kita untuk merilis, untuk menetralisir emosi-emosi negatif yang membuat kita merasa tidak nyaman atau mengalami masalah-masalah pikiran di kondisi pikiran sadar kita atau di kondisi kesadaran normal kita. Pemahaman dan kemampuan yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar atau hipnoterapi
bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal lain selain penyembuhan atau terapi, misalnya untuk pengembangan diri, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Jadi, jika Anda tertarik untuk mengembangkan diri Anda atau membantu orang-orang di sekitar Anda untuk menjadi lebih baik, untuk menyembuhkan masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi mereka, maka Anda bisa mencoba hipnoterapi atau Anda mulai belajar hipnoterapi.